يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak dan para ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mengikuti kajian pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus bagi bapak dan ibu yang tergabung dalam majlis ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga bapak dan ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, selamat datang, selamat berjumpa kembali di kajian subuh di bulan Ramadan ini. Baiklah, sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan sedikit tata tertib untuk kajian kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita luruskan niat kita kembali, yaitu semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT. Dan kita tetap, walaupun kajian kita ini dalam kajian online, tetap mengetengahkan adab kita, yaitu kita senantiasa berpakaian rapi dan sopan dan menutup aurat. 2, menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru kita. Dan selama kajian kami akan mematikan mikrofon peserta agar tidak terjadi keributan atau fokus untuk kajiannya. Dan kami rekomendasikan bagi Bapak Ibu yang berpakaian rapi dan sopan tetap menghidupkan videonya. Dan apabila dalam posisi berbaring atau mengantuk, kami pihak panitia akan men-stop video Bapak Ibu. Dan jika nanti ada pertanyaan, silakan ditulis pada kolom chat atau bisa nanti melalui raise hand. Dan diharapkan pertanyaannya adalah sesuai tema. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu mengenal 3 rukun waris, pewaris, harta, dan ahli waris bersama Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Semoga Bapak-Bapak Ibu semua juga sama ya, dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ini kajiannya kita bersambung terus mengenai waris. Ya. Dan karena materinya banyak, kita mulai lebih awal dan biasanya sesi tanya jawabnya lebih panjang nanti Ustadz. Jadi untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Kebetulan saya ini agak kerepotan ngatur jadwal. Jadi nanti untuk yang sesi tanya jawabnya silahkan saja nanti dituliskan atau raise hand dan sebagainya. Tapi mungkin saya tidak langsung menjawabnya saat ini juga ya, karena apa? Karena pertama materinya cukup padat. Nah, yang kedua nanti akan saya jawab itu sambil saya pikir-pikirin dulu ya. Jadi nanti setelah kajian mungkin berakhir akan saya kirimkan jawaban-jawaban itu dalam bentuk rekamannya. Jadi saya nanti mohon pamit tidak sampai tuntas seperti biasanya. Kalau biasanya kan kita sampai jam 8, jam 9 gitu ya. Kebetulan saya juga ada acara lagi juga, online juga kebetulan dari beberapa tempat yang berbeda. Jadi ini materinya aja dulu, nanti tanya jawabnya saya susulkan begitu ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di judul yang sudah disebarkan di flyer itu kita akan membahas 3 rukun waris, yaitu pertama adalah pewaris, dalam arti orang yang wafat dan hartanya mau kita bagi-bagi sebagai harta waris. Yang kedua adalah harta warisan, dan yang ketiga adalah para penerima waris. Saya akan awali dulu kajian kita ini dengan mohon maaf, saya minta ini akan di-share ya di belakang saya, background saya sebagai tampilan. Jamaah sekalian, kalau kita lihat yang rukun yang pertama yaitu pewaris ya, ini kita bisa bahas ini menjadi 1 sesi sebenarnya, cukup panjang karena ngomongin masalah hukum-hukum waris. Sebenarnya yang menjadi pusat pembicaraan itu adalah pewaris ini, yaitu orang yang meninggal dunia dan hartanya mau kita bagi waris. Setidaknya berbagai macam kisah pembagian waris yang kadang-kadang mengharu biru, yang kadang-kadang bikin ruwet dan sebagainya, itu ternyata titik pangkal utamanya justru dari pewaris. Saya sering diminta menjelaskan gitu ya, kasus-kasus waris yang kadang-kadang ribet, kadang-kadang rumit, kadang-kadang puyeng gitu ya. Tapi sebenarnya sih intinya cuma begini, yang meninggal itu siapa gitu ya, dan dia punya harta berapa, dan dia punya ahli waris siapa. Sebenarnya 3 itu. Jadi judul materi kita ini adalah kunci dari masalah-masalah pembagian waris. Ya, nomor 1, yang meninggal itu siapa? Gitu. Jangan sampai jawabannya, oh belum ada yang meninggal Ustadz. Nah itu kalau dari awal jawabannya udah salah, ya berarti ini kita bukan lagi bagi waris sebenarnya. Karena apa? Karena pembagian waris itu harus dimulai dari ada orang yang meninggal dulu. Dan dia punya harta, hartanya mau kita bagi kepada ahli warisnya. Begitu. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama ya, itu adalah rukun pertama adalah pewaris gitu ya. Sebentar. Ya, jadi rukun pertama adalah pewaris. Kita akan bicara tentang pewaris ini. Nomor 1 jamaah sekalian, dari sisi pengertiannya, dikatakan pewaris itu adalah orang yang wafat. Nah ini ya, penting nih poin pertama. Orang yang wafat dan hartanya harus dibagi waris. Ini dari sini nih kita sudah ingin membuat batasan-batasan yang strict gitu ya. Bahwa yang namanya bagi waris itu sebenarnya adalah membagi harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu. Jangan sampai nanti hartanya masih menjadi milik orang yang masih hidup, karena memang antara orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup itu punya harta bersama ya, dan paling sering itu adalah kasus suami istri ya. Jadi begini, sebenarnya dalam hukum waris ya, ketika kita bicara tentang pembagian waris, siapa yang meninggal maka hartanya dia saja yang kita bagi waris. Sedangkan kalau dalam kasus kebanyakan kita di tengah masyarakat, pembagian waris itu agak sedikit bermasalah ketika antara suami dan istri itu matinya nggak bareng. Ya, matinya itu suami duluan, istrinya masih hidup, atau istri duluan, suaminya masih hidup. Nah, ini pembagian warisnya jadi agak
runyam kalau hartanya tidak terpisah antara suami dan istri. Kalau hartanya menyatu. Dan justru disitulah masalah paling utama ya di tengah masyarakat kita. Pembagian waris kita tuh menjadi kacau balau, menjadi absurd, menjadi runyam begitu. Karena sejak awal antara suami dan istri itu pembagian harta milik mereka berdua itu tidak jelas. Tidak jelas. Dan sulit juga mau menjelaskannya. Karena mereka sejak awal konsepnya adalah hartaku, hartamu, hartamu, hartaku. Jadi seolah-olah punya prinsip tidak ada harta milik suami saja dan tidak ada harta milik istri saja. Dan itu menyusahkan sekali. Ya, kenapa? Karena dalam hukum Islam itu ya suami dan istri itu ternyata mereka adalah saling mewarisi. Jadi maksudnya kalau suami meninggal, maka istri itu adalah salah satu ahli waris dari suami. Salah satu ya, bukan semuanya. Salah satu dari ahli warisnya suami. Nah, ini agak susah. Kenapa? Bagaimana caranya istri bisa mendapatkan warisan dari suaminya kalau hartanya malah milik mereka berdua? Nah, ini yang repot. Sehingga kadang-kadang di tengah masyarakat kita ada pihak-pihak yang main gampangin aja. Ya udahlah, pokoknya hartanya bagi dua 50-50 gitu. Ya sebenarnya sih asalkan kedua belah pihak, yaitu suami atau istri, dua-duanya sepakat sejak masih hidup bahwa apapun yang kita miliki berdua, ini berarti 50-50 ya. Hartanya suami itu 50%, hartanya istri 50%, sudah sepakat begitu dari masih hidup mereka berdua, mungkin agak sedikit mudah ya untuk menjawabnya. Kenapa? Ya karena bagi dua aja hartanya. Nah, nanti yang dibagi waris itu adalah yang jatahnya suami. Kalau begitu dari awal. Permasalahannya adalah nggak begitu dari awal. Tidak ada kesepakatan antara suami dan istri, baik secara diam-diam ataupun secara tertulis gitu ya, bahwa semua harta ini milik mereka berdua dengan komposisi 50%, 50%. Itu yang nggak ada, gitu kan? Sehingga kalau salah satunya meninggal, entah suami, entah istri, wah ini repot banget gitu. Bagaimana cara membaginya? Karena mereka tidak punya kesepakatan 50-50 dan nggak bisa main paksa juga, gitu kan? Karena ya boleh jadi, misalnya ya rumah, itu rumah aslinya punya suami kok, istri itu adalah pendatang gitu istilahnya. Nggak bisa dong tiba-tiba mereka jadi memiliki secara 50-50. Ya, atau dibalik, rumah dan semuanya itu milik istri kok, suaminya yang pendatang. Bahkan nggak bisa tiba-tiba langsung 50-50 begitu kan. Dan sepanjang hidup mereka tidak pernah mendeklarasikan bahwa harta ini yang suami itu berapa persen, yang istri berapa persen, tidak ada penjelasan kayak gitu. Tiba-tiba meninggal. Nah, ini runyam. Dan kerunyaman ini kadang-kadang dibagi dengan cara dibelah dua sama rata begitu, atau kadang-kadang nah ini dia yang jadi masalah, dicuekin aja. Maksudnya dicuekin tuh pembagian warisnya nggak dilakukan, nunggu sampai istrinya meninggal juga. Gitu. Kalau suami meninggal nih ya, itu nggak dibagi waris. Selama masih ada istri, harta karena masih milik mereka berdua ditungguin aja. Ya, agar istrinya itu nanti kalau udah meninggal barulah dibagi-bagi waris kepada anak-anaknya, dan itu keliru besar, salah dan harus dikoreksi. Nggak begitu. Jadi siapapun orang yang kalau dia meninggal, maka harta miliknya itu harus didefinisikan dulu. Yang mana harta milik si suami yang meninggal itu, gitu kan? Nah, maka kita kembali ke materi kita nomor 1, bahwa yang namanya pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia, di mana hartanya dia itulah yang mau kita bagi waris, dan bukan harta milik orang lain yang masih hidup. Berarti harus dipisah dulu, begitu kan? Nah, itu yang pertama, pengertian dari pewaris, orang yang meninggal. Kalau dia masih hidup bagi-bagi harta, itu namanya bukan bagi waris. Bagi waris itu syaratnya nomor 1, si pemilik hartanya harus meninggal. Makanya dalam bagian kedua ini ada syarat gitu ya. Syaratnya pertama harus muslim, yang meninggal itu harus muslim gitu ya. Yang kedua dia harus sudah wafat gitu. Jadi pembagian waris itu dilakukan kalau yang punya harta itu sudah wafat. Sehingga, nah dalam kasus ini begini yang harus kita pahami, tidak ada bagi-bagi waris kalau yang punya harta masih hidup. Ya, dan ini sering kita saksikan nih, keunikan-keunikan di tengah masyarakat kita, yang punya harta, dia belum mati, masih hidup,
dan dia aktif membagi-bagikan hartanya kepada ahli warisnya. Dan itu kemudian dengan secara sembrono disebut istilah bagi waris. Siapa yang membagi? Yang punya harta. Loh, kok yang punya harta membagi-bagi? Ya karena dia akan melakukan persiapan sejak sebelum meninggal, biar nanti anaknya nggak berantem, nggak ribut dan sebagainya. Dari sekarang warisan sudah dibagi-bagi. Dari sekarang warisan sudah dibagi-bagi. Kalimat itu keliru. Kalau dari sekarang dibagi-bagi, namanya bukan warisan. Karena apa? Karena kalau waris itu syaratnya yang punya harta itu harus sudah meninggal. Maka tidak ada istilah kita, saya ini membagi waris harta saya, itu tidak dikenal, gitu ya. Karena kalau orang masih hidup kok bagi-bagi harta, namanya itu bukan bagi waris. Itu bisa jadi hibah, itu bisa jadi wasiat. Sedangkan kalau bagi waris, pasti gitu ya, harta yang kita bagi itu adalah harta orang yang sudah meninggal. Jadi syaratnya harus meninggal dulu, baru hartanya bisa disebut harta waris. Tapi kalau orangnya masih hidup, ya tidak bisa dikatakan bahwa pembagian adalah pembagian waris. Ini yang perlu kita luruskan, yang selama ini sudah menyimpang di tengah masyarakat, yaitu tidak ada pembagian waris kalau yang punya harta masih hidup. Harus mati dulu gitu. Nah, setelah dia mati, barulah hartanya yang dia tinggalkan. Makanya istilahnya harta waris itu tarikah atau tirkah, sesuatu yang ditinggal. Yang punya itu mati, dia meninggalkan hartanya. Nah, peninggalannya itulah yang kemudian kita sebut waris, harta waris yang mau kita bagi-bagi, gitu ya. Baik, jamaah sekalian, kemudian syarat yang ketiga ya tentu dia harus punya harta. Harus punya harta. Jadi yang disebut dengan pewaris itu adalah orang yang punya harta. Kalau ada orang tidak punya harta, maka hukum waris nggak perlu kita berlakukan. Ya, kenapa? Ya karena nggak ada hartanya. Atau misalnya dibalik, dia nggak punya harta tapi malah punya utang, gitu ya. Punya utang, punya tanggungan di sana, di sini dan sebagainya. Nah, ini apakah berlaku juga buat anak-anaknya harus membayar sesuai dengan ketentuan hukum waris? Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/6, 1/3 dan sebagainya. Apakah porsi-porsi pembagian waris itu berlaku juga untuk sesuatu yang kebalikannya? Kalau tadi hartanya itu dibagi-bagi, nah kalau sekarang karena dia nggak punya harta tapi malah punya utang, utangnya yang dibagi-bagi begitu? Atau bagaimana? Nah, jawabannya tidak, ya. Waris itu hanya membagi harta dan bukan membagi tanggungan. Nah, jadi kalau urusan tanggungan boleh dibilang itu bukan kewajiban dari para ahli waris, ya. Tetapi istilahnya begini, para ahli waris cuma diminta saja perhatiannya, kemudian juga dihimbau perasaannya. Emangnya tega punya bapak digebukin di alam kuburnya itu emang tega? Ya kalau tega sih ya udah nggak apa-apa. Tidak ada ahli waris dituntut atas hutang bapaknya secara hukum syariah. Itu nggak dituntut. Cuma kalau dilihat dari sisi bab tega mentega, tega mentega, nggak tega nih gitu dan sebagainya. Ya memang tuh anak kurang ajar gitu sebenarnya. Masa bapaknya punya utang belibet terus di kuburan lagi diseksa, lagi digebukin dan sebagainya, dia mah kipas-kipas aja, nggak berupaya meringankan siksaan orang tuanya. Itu aja sih sebenarnya dari sisi moral gitu kan. Tapi kalau dari sisi kewajiban, hak dan kewajiban, sebenarnya itu bukan kewajiban si anak gitu. Artinya salah sendiri kenapa si orang tua malah matinya punya banyak utang dan nggak dibayar gitu. Nah itu belum tentu anak-anaknya istilahnya berkewajiban membayarkan ya. Kecuali kalau dia punya harta, dia mati, nah hartanya ini sebelum dibagi waris tentu harus buat bayar hutang dulu gitu kan. Tapi yang jadi masalah begini, ada orang mati punya utang, dia punya harta juga, cuman antara hutang dengan harta, banyakkan hutangnya daripada hartanya. Dan kan jadi akhir tekor gitu kan. Boro-boro para ahli waris ini menerima harta. Yang ada mereka tuh tekor karena harta milik almarhum itu harus dihabiskan seluruhnya untuk membayar hutang, bahkan itu pun belum cukup. Nah, pertanyaannya di sini menjadi krusial. Apakah ada kewajiban dari para ahli waris untuk membayarkan hutang ayah mereka? Apakah ada kewajiban secara syar'i? Jawabannya tidak.
tidak wajib gitu. Dalam arti kan begini, kalau orang ngutang harus bayarkah? Iya, harus bayar gitu. Tapi sekarang saya balik, bukan hutang, tapi pernah dikasih jasa. Misalnya ya, saya pernah ditolong oleh seseorang ya. Terus dia nolong tuh ikhlas aja gitu. Nah, suatu ketika orang tersebut butuh pertolongan, ya kan? Pertanyaannya, apakah saya wajib menolong dia? Gitu kira-kira. Jawabannya nggak wajib, karena akad kita itu bukan akad utang piutang, ya, kecuali utang piutang. Jadi maksudnya begini, misalnya orang tua, ya, dia punya anak, ketika memberi nafkah kepada anak, orang tua tuh bilang begini, ini utang ya, kamu tuh nggak saya kasih, saya pinjemin, gitu. Berarti nanti kamu harus bayar semua biaya hidup kamu dari sejak hamil sampai lahir, sampai gede, sampai tua. Ini akadnya utang piutang, kamu nanti bayar gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti memang nanti kalau orang tua meninggal dan punya utang, anaknya harus wajib bayar. Karena apa? Karena memang hukumnya adalah utang piutang. Tapi kalau orang tua kepada anak memberi sesuatu, jatuhnya bukan utang piutang, ya pemberian. Masalah anaknya tidak mau membalas, itu bab kurang ajar, iya. Bab anak durhaka, iya. Tapi dia nggak wajib untuk membayarkan apa yang pernah diberikan orang tuanya. Kenapa? Karena akadnya bukan hutang piutang. Gitu kira-kira penjelasannya. Oleh karena itu, balik lagi ke materi kita ya. Syarat dari pewaris itu muslim, sudah wafat, punya harta. Ya, muslim sudah wafat, punya harta. Itu poin yang paling penting yang harus kita ketahui. Jadi tidak ada istilah muslim, orang yang kafir non muslim memberikan hartanya kepada kita, itu enggak, atau kebalikannya orang yang ahli waris yang bukan muslim itu tidak juga bisa memberikan harta kepada orang yang kafir gitu ya. Jadi harus seagama, sama rata begitu kan. Yang kedua harus sudah wafat, dan yang ketiga adalah harus punya harta. Baik, kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu tentang kewajiban. Apa saja hal-hal yang menjadi kewajibannya seorang calon pemberi warisan ya. Kalau kita nih sekarang yang masih hidup semua itu adalah bukan istilahnya bukan pemberi waris, karena dikatakan sebagai pemberi waris atau pewaris gitu ya. Itu enggak kalau dia dalam arti sudah meninggal. Kalau belum meninggal maka belum dibilang pewaris. Masih dibilang calon pewaris. Nah, sebagai calon pewaris, apa saja kewajiban kita? Ya, nomor satu, pertama pastinya belajar ilmu waris. Wah, ini penting nih, dan ini yang paling sering bolong itu gara-gara nggak belajar ilmu waris, sehingga kalau dia wafat gitu ya, dia meninggalkan generasi yang nggak ngerti hukum waris. Ya. Padahal syarat atau katakanlah kewajiban nomor satu, kita semua yang masih hidup dan punya anak, punya calon ahli waris, kita wajib belajar waris, dan kemudian nanti kewajiban kita adalah mengajarkan hukum waris ini kepada calon ahli waris kita. Saya sebagai suami, saya punya kewajiban mengajarkan hukum waris pada istri saya. Kenapa? Karena nanti kalau saya udah nggak ada, dia ini adalah ahli waris saya. Jadi saya harus pastikan istri saya ini tahu berapa haknya dari harta saya kalau saya sudah nggak ada. Begitu juga saya punya anak ya, mau laki mau perempuan, nanti kalau saya sudah nggak ada, mereka ini akan menjadi ahli waris saya. Maka saya punya kewajiban memberitahu kepada mereka bahwa kalau saya sudah nggak ada nanti, kamu tuh haknya sekian, sekian. Jangan sampai kita biarkan calon ahli waris kita ngarang-ngarang sendiri, atau kemudian istilahnya ngawur aja dalam bagi-bagi, atau mereka musyawarah mufakat sendiri, atau apalah istilahnya. Jangan sampai hal itu terjadi. Kenapa? Ya karena rusaknya hukum syariah Islam di tengah umat Islam itu gara-gara kita tidak mewariskan ilmu. Ya, kita cuma berhenti mewariskan harta, dan kita bangga ternyata bisa mewariskan harta, tapi ilmu itu malah nggak diwariskan. Nah, dalam hal ini kewajiban kita semua sebagai calon pewaris adalah pertama ya, mewariskan ilmu dulu. Nah, begitu. Sebelum mewariskan harta, mewariskan ilmunya dulu. Nggak boleh kita mewariskan harta begitu saja tanpa dilandasi dulu dengan mewariskan ilmu. Nah, untuk bisa mewariskan ilmu berarti kita sendiri harus berilmu. Ilmunya ya ilmu waris.
bagaimana kita bisa jelaskan kepada anak, istri kita, dan keluarga kita yang bakalan jadi calon ahli waris kita tentang hukum-hukum waris yang benar. Itu harus dikasih tahu dari sekarang. Sebelum bicara nanti kalau ayah meninggal, gimana ya harta-hartanya itu apa aja, sebelum ngomongin gitu, dia harus tahu dulu bahwa dia sebagai anak atau sebagai istri atau sebagai apapun lah hubungannya, dia harus tahu bahwa jatahnya dia terhadap harta orang tuanya itu sekian, sekian, sekian. Nah, itu penting ya. Sebelum kita bicara pembagian harta. Berikutnya adalah menjelaskan hartanya itu sendiri. Kalau tadi adalah menjelaskan konsep pembagian harta, gitu ya. Nah, yang kedua atau yang ketiga di sini adalah menjelaskan secara real hartanya itu yang mana aja. Ini penting banget karena banyak orang yang mati aja nggak bilang-bilang hartanya itu yang mana. Nah, ini penting dalam sebuah kumpul-kumpul keluarga, apalagi sekarang lagi bulan Ramadan gitu ya. Nah, itu kalau bisa suami dan istri saling terbuka. Ayah dan anak selalu terbuka, ibu dan anak saling terbuka, biar tahu, misalnya saya sebagai anak nih ya, terus kita lagi ngomong gitu di meja makan, nah ayah tuh cerita harusnya, bahwa harta ayah itu ini, gitu kan. Harta ibu adalah itu harus udah pecah itu sebelum terjadi segala sesuatunya, sebelum ada yang meninggal, ayah, ibu, anak, keluarga besar, ya, itu sudah saling tahu, saling mengenali, dan saling menjelaskan bahwa hartanya ayah itu ini. Yang ini bukan harta ayah, yang ini harta ibu, yang ini hartanya siapa, yang ini itu sudah harus dijelaskan jauh sebelum ada yang meninggal dunia. Jadi diskusi tentang harta benda milik keluarga itu harusnya sudah dijalankan terlebih dahulu. Biar nanti kalau ada yang meninggal, entah ayahnya, entah ibunya, membagi warisnya gampang karena kita semua sudah tahu ini harta punya ayah, yang ini punya ibu, yang ini punya siapa, masing-masing sudah tahu. Jadi menghitungnya mudah. Nah, salah satu problem paling mendasar di dalam hukum waris atau pembagian waris tengah masyarakat adalah hartanya tidak jelas. Nah, pertama tidak jelas ini harta milik beliau almarhumkah atau ini milik orang lain. Itu nggak jelas. Juga sebagaimana tidak jelas ini harta milik ayahkah atau milik ibu. Nah, itu juga banyak yang nggak jelas. Nah, ketidakjelasan itu pada gilirannya akan ikut menyumbangkan bibit-bibit perpecahan dan kehancuran dalam keluarga itu. Nanti mereka sekeluarga itu akan perang badar. Sekarang belum, karena mereka kan masih kecil-kecil mungkin ya, jadi belum terlalu peduli. Tetapi ketika mereka sudah beranak, beristri, berkeluarga, dan sebagainya, sudut pandangnya sudah berbeda. Nah, oleh karena itulah maka kita harus persiapkan generasi kita ke depan, bukan hanya sekedar ilmu dalam arti ilmu umum, mereka juga harus dikasih tahu ilmu tentang waris, dan yang lebih penting lagi adalah tahu mana harta bapaknya dan mana harta ibunya. Sepakat gitu ya. Jangan sampai nanti orang tua meninggalkan harta yang nggak ketahuan identitasnya, nggak ketahuan statusnya dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka pada rebutan, pada berantem dan sebagainya. Jadi harus menjelaskan harta. Termasuk begini contohnya menjelaskan harta itu. Kalau ada anak yang sudah menikah, biasanya anak yang sudah menikah itu dikasih rumah. Biasanya kalau orang tuanya punya rumah, udah dipersiapkan nanti buat anak-anak saya nih. Terus dikasih rumah. Lalu rumah yang dikasih itu ya ditempatilah oleh anak pertama kan. Tapi, nah ada tapinya. Boleh jadi akad pemberian rumah itu tidak jelas. Ini rumah dihibahkankah atau cuma dipinjamkan saja? Nah, ini yang tidak jelas. Maka kewajiban seorang calon pemberi waris nomor satu lah menjelaskan harta. Sini kumpul semua anak-anakku, ya dengar. Ini kakakmu yang paling tua ini sudah berumah tangga, sudah punya anak, maka ayah akan beri dia rumah untuk dia miliki dan dia tinggali. Nah, di situ harus terjadi dialog. Ini hibah berarti ayah, gitu. Maksudnya pemberian gratis cuma-cuma dan berubah kepemilikan dari milik ayah menjadi milik kakak tertua. Iya, ini adalah hibah. Jelas kan? Nah, kalau udah jelas berarti nanti kalau ayah mereka meninggal, rumah itu nggak perlu dihitung sebagai pembagian waris. Kenapa? Karena sejak masih hidup ayah sudah menghibahkan rumah itu. Nah, ini penting ya.
Jadi harus dijelaskan status harta-harta yang dimiliki ayah, apakah masih punya beliau atau sudah milik orang lain, karena bisa jadi beliau menghibahkan ya, atau bisa jadi dia harta itu dijadikan agunan di suatu bank. Nah, itu juga harus jelas juga. Jangan sampai anak-anaknya sudah mikir, wah, gusuran deh ini kita. Udah mulai ngukur, ternyata debt collector datang bahwa ini semua disita oleh bank. Nah, itu kan jadi nangis bombay itu urusan. Makanya harus dijelaskan hartanya, mana yang harta punya ayah, mana yang punya ibu, dan bagaimana statusnya masing-masing harta itu. Itu kewajiban seorang calon pewaris ya. Sebelum dia mati, itu dulu yang harus dia jelaskan. Jadi ada 3 poin tadi. Pertama, dia wajib belajar ilmu waris, yang kedua dia wajib mengajarkan, dan yang ketiga dia wajib menjelaskan status harta yang dia punya itu. Nah, yang keempat adalah menghindari bom waktu. Saya mempunyai istilah yang khas gitu, yaitu menghindari bom waktu. Apa sih yang dimaksud dengan bom waktu itu? Jadi begini, bom itu kan meledak, tapi kalau dia pakai timer gitu ya, meledaknya tuh nggak hari ini, tapi suatu hari nanti ya. Jadi yang memasang bom itu sudah nggak ada di situ ya. Kalau granat tangan itu kan ditarik pinnya pada saat itu juga meledak buar gitu kan. Tapi kalau bom waktu itu dia pakai timer. Jadi masangnya itu sekarang, meledaknya nanti sesuai dengan yang dia sudah jadwalkan. Itu namanya bom waktu. Nah, harus dihindari terjadinya ledakan bom yang pakai timer itu. Jangan pasang bom waktu. Kenapa? Ya nanti meledak. Jangan sampai terjadi. Nah, kayak apa sih bom waktu itu? Begini jamaah sekalian, sebentar. Bom waktu itu adalah begini. Jadi contohnya nih ya, ada wasiat yang keliru ya. Orang tua memberi wasiat kepada calon ahli waris gitu kan. Wasiatnya tuh begini, 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 begini. Itu dari awal sudah keliru. Kenapa? Karena dari awal yang namanya calon ahli waris itu tidak bisa diwasiatkan. La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat-wasiat kepada calon ahli waris. Itu nomor 1, ya kan? Yang kedua, menghibahkan sesuatu tanpa saksi dan tanpa legalitas. Itu juga bom waktu. Karena kalau sampai diberikan ya sesuatu itu secara hibah gitu ya kepada salah satu di antara anak, tapi tidak ada saksinya dan tidak ada legalitasnya, insya Allah nanti keluarga ini akan pecah belah ya. Kenapa? Karena yang satu dikasih hibah, yang lain nggak dikasih, gitu kan? Dan ternyata penghibahan itu tidak ada saksinya dan tidak ada hitam di atas putihnya. Wah, itu silahkan perang Badar itu ya. Jadi boleh jadi ya perpecahan pembagian waris itu di dalam sebuah keluarga itu dari awal salah desain dari yang punya harta sendiri, yaitu orang tua mereka. Ya entah dia bapak-bapak atau dia ibu-ibu begitu ya. Salah konsep dari awal sehingga dia tanpa sengaja seperti sudah menyiapkan bom waktu yang akan terjadi suatu hari nanti. Sekarang anak tuh masih kecil-kecil, belum tahu duit, belum tahu kekayaan dan sebagainya. Begitu mereka nanti sudah berkeluarga, begitu mereka sudah punya kebutuhan dan sebagainya, mereka akan rebutan dan kemudian akan ngorek-ngorek dari apa yang dari saudaranya itu ya. Terus yang ketiga, berhutang diam-diam. Itu juga harus dihindari oleh calon pemberi waris. Jangan sampai anggota keluarganya nggak tahu bahwa bapak kami ini tukang utang gitu ya kan, dan banyak utangnya dan digemari oleh para debt collector. Itu jangan sampai kejadian kayak gitu. Maka kalau mau ngutang itu pamit-pamit dulu, izin dulu sama istri, sama anak, keluarga, bapakmu ini lagi pengen ngutang nih. Jadi rumah kita ini semua diagunkan ya. Kalau bapak nggak bisa bayar ya kalian nggak usah ngarep warisan deh. Kenapa? Ini rumah udah diagunkan, misalnya begitu. Nah itu harus dilakukan sejak awal. Jangan sampai nanti anggota keluarga terkaget-kaget. Mereka mikir, wah dapat warisan banyak nih, bapak kita meninggal terus tanahnya mahal. Ternyata tanahnya digadaikan, di sertifikatnya dipesantrenin di suatu bank gitu ya. Nah itu juga harus dihindari. Termasuk juga harta yang samar-samar. Ya, ini nggak jelas ini punya bapak kita apa enggak sih gitu ya. Karena beliau tuh mungkin punya bisnis, banyak rekanannya dan sebagainya, tapi status tanahnya itu nggak jelas gitu. Ya, kejelasan status itu menjadi penting dalam hukum waris karena memang pada dasarnya seorang tidak boleh
mewariskan sesuatu yang masih samar-samar hukumnya. Baik, berikutnya lagi adalah masalah legalitas yang bermasalah, ya. Kepemilikan hartanya bermasalah, legalitasnya itu bermasalah. Ini yang harus kita hindari gitu ya. Baik, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah selesai pada rukun yang pertama yaitu pewaris. Sekarang kita akan masuk pada rukun yang kedua yaitu harta warisan itu sendiri. Jadi begini, harta waris itu adalah rukun yang kedua yang juga harus kita pahami dengan benar konsepnya. Kalau nggak paham konsepnya, ini hukum waris ini jadi berantakan. Prakteknya di tengah masyarakat pasti akan bermasalah ketika kita yang terlibat dalam pembagian waris, baik itu pewaris atau para ahli waris, itu tidak paham konsep harta waris. Ya. Sekarang kita akan konsentrasikan kepada seperti apa sih konsepnya harta waris itu. Jadi jamaah sekalian, tidak sembarang harta itu bisa diwariskan kepada ahli waris. Ada syarat-syaratnya yang bisa dibagi waris. Ya. Yang pertama syarat itu adalah yang halal dan tidak sengketa. Saya ingin menggarisbawahi yang tidak sengketa, gitu. Karena kalau harta itu sengketa, ya misalnya almarhum waktu masih hidup dulu, dia memang berantem sama pihak lain rebutan sebidang tanah sengketa, gitu. Dan memang ini agak susah ya kalau udah namanya tanah kok sengketa. Wah, itu melahirkan keributan-keributan aja, dan kadang-kadang keributannya malu-maluin, ya. Perilaku orang yang rebutan tanah sengketa itu kadang-kadang suka kayak, ya saya sih nggak bilang kayak hewan ya, tapi ya begitulah gitu. Karena mungkin boleh jadi kata teman saya, ini yang ribut tanah sengketa nih dulunya dia diciptakan Allah dari tanah, tapi tanahnya tanah sengketa. Maka ketika udah jadi manusia, ribut urusan tanah melulu nih, ya kan? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali mewariskan kepada calon ahli waris sesuatu yang masih jadi sengketa. Kenapa? Karena yang terjadi nantinya adalah mewariskan sengketa itu kepada anak-anaknya. Jadi blok aja. Kalau ini sengketa, udah dari awal udah kita coret. Ini bukan harta waris. Kenapa sengketa? Gitu loh. Sesuatu yang masih disengketakan itu tidak boleh diwariskan. Biar kita putus gitu. Penularan permusuhan itu kita putus. Sengketa nggak usah dibicarakan. Nah, ternyata bapaknya meninggal dan hartanya banyak, tapi semuanya sengketa. Ya, itu kalau gitu udah diam aja. Nggak usah diributin. Kenapa? Semasa hidupnya saja ini harta tidak jelas nih statusnya, ya kan? Punya siapa sebenarnya? Oh, ternyata harta sengketa. Nah, gitu ya. Jadi mungkin kalau harta halal, saya kira semua sudah paham lah. Harus yang halal kan, jangan yang hasil dari istilahnya dari hasil ngerampok, ya kan? Hasil nimpe, hasil nilep, gitu, hasil garong. Janganlah, itu kan harta yang harus dikembalikan, bukan punya kita. Ini anggaplah hartanya sudah halal, tapi dalam hal ini memang ada sengketa. Sengketanya selesaikan dulu, baru kita ngomongin waris. Kalau keburu meninggal dan sengketanya belum selesai, maka ahli warisnya diam aja. Nggak usah ngeributin, karena apa? Statusnya masih sengketa. Yang kedua, dimiliki selagi masih hidup. Nah, ini syarat penting nih yang kadang-kadang kita suka lupa. Ya. Gini rumusnya, harta yang dibagi waris itu adalah harta yang ketika almarhum hidup, harta itu sudah ada dan sudah jadi miliknya almarhum. Sedangkan kalau almarhum itu waktu hidup belum pernah memiliki harta itu, tapi harta itu kemudian datang pas di hari kematiannya, maksudnya datang tuh gara-gara dia meninggal, maka harta itu datang, maka itu bukanlah harta yang dibagi waris. Kenapa? Karena almarhum belum pernah menjadi pemiliknya semasa hidupnya. Itu contohnya adalah kalau kita bicara tentang santunan kematian. Biasa kan kalau ada orang meninggal gitu kita datang melawat, takziah gitu kan. Itu kan ada kotak amal. Kalau zaman dulu dikasih baskom, ditutup dengan taplak meja dan di dalam baskom itu ditaruh beras. Saya dulu suka nanya, kenapa harus ada berasnya gitu kan? Apa ini beras buat dimasak atau gimana? Ternyata bukan. Beras itu fungsinya sebagai peredam ruangan, peredam suara. Karena yang dimasukkan kan duit logam, daripada jatuhnya ke baskom, kelontang kan nggak enak gitu kan. Maka dikasih beras, biar jadi kalau jatuh, nah itu dia kedap suara gitu. Itu ternyata ada ilmu fisikanya. Nah, itu kalau dikumpulin penuh juga tuh, ya kan? Bisa jutaan, puluhan juta gitu kan. Nah, apakah harta dari hasil santunan kematian ini termasuk harta warisan? Jawabannya bukan. Kenapa kok bukan? Karena harta ini bukan milik almarhum. Ya, selagi almarhum masih hidup,
Coba deh cek. Ada nggak orang yang sudah ngasih santunan kematian ketika orangnya belum mati? Ya nggak ada kan? Iya. Santunan itu terjadi ketika orangnya meninggal, baru disantuni. Keluarganya kan yang disantuni. Nah, keluarganya itu bisa jadi istrinya, bisa jadi anak dan sebagainya. Tapi yang jelas ini bukan warisan. Sehingga misalnya uang santunan kematian tuh ada 1 miliar. Nah itu dibaginya nggak usah pakai hukum waris, dibaginya musyawarah mufakat aja di antara. Ini uang santunan gede juga nih 1 miliar. Ini gimana caranya gitu. Nah apakah ini dibagi waris? Jawabannya tidak. Kenapa kok enggak? Ini kan hartanya almarhum. Bukan. Almarhum tidaklah menjadi pemilik uang kematian atas dirinya. Kenapa? Karena uang ini baru datang justru setelah dia mati. Dan orang kalau mati itu tidak memiliki hak milik. Tidak punya hak untuk memiliki. Kenapa? Karena syaratnya orang punya harta, syaratnya itu dia harus hidup. Ya, begitu dia mati, seluruh harta itu rontok. Dia bukan pemiliknya lagi. Terus jadi milik siapa? Ya milik ahli warisnya. Ya, begitu orang meninggalkan dunia ini, terus gitu kan? Udah, itu harta langsung hilang itu. Dia sudah bukan pemiliknya lagi. Nah, terus milik siapa? Ya milik ahli warisnya. Nah, sekarang uang santunan kematian, ya kan? Ketika almarhum dulu masih hidup segar bugar, nggak ada yang nyumbang. Nyumbang apa nih? Uang santunan kematian. Emang siapa meninggal? Oh iya, Bapak kan rencananya mau meninggal kan? Nah, sekarang saya nyumbang aja dari sekarang. Digampar itu. Enak aja lo doain gue mati duluan gitu. Nah, jadi kan tidak ada harta yang sifatnya santunan kematian kalau orangnya masih hidup. Santunan itu baru ada ketika orangnya meninggal. Gara-gara orangnya meninggal itulah kita jadi takziah. Gara-gara itulah kita jadi kasih uang. Nah, uangnya ini uang siapa? Ya uang para tetamu yang diniatkan untuk. Nah, pertanyaannya gini, ini uang santunan kematian diniatkan untuk si yang meninggal, apa untuk yang masih hidup? Ya, tentu untuk yang masih hidup, ya kan? Dari awal yang meninggal itu sama sekali nggak pernah menjadi pemilik. Nah, kalau dia nggak pernah jadi pemilik, berarti tidak ada istilah bagi waris dari harta tersebut. Itu contoh yang pertama, uang santunan kematian. Yang kedua, pensiunan kematian. Ya kan, ada pegawai yang kemudian mendapatkan uang santunan, apalah istilahnya pensiun kematian atau apa gitu, yang jelas memang sih kalau sumber harta itu memang milik almarhum ketika bayar premi atau potong gaji setiap bulan, itu benar, itu dari almarhum. Tapi, nah ada tapinya. Pensiun kematian ini ya, ini namanya juga uang pensiun. Jadi uangnya bukan uang dia langsung. Maksud saya begini. Jadi kan tiap bulan dipotong nih berapa gitu kan, dikumpulkan. Nah, ini sebenarnya bukan uang tabungan. Tapi ini adalah uang pembayaran premi. Jadi dia bayar begitu, dia bayar, sehingga nanti kalau dia sudah meninggal, itu dapat santunan sebesar berapa, itu antara jumlah yang dia setorkan totalnya, dengan yang dia akan terima, itu pasti nggak sama. Gitu kan? Nah, oleh karena itulah maka harta yang pernah dia setorkan, itu memang harta dia. Tapi ketika ada uang pensiun kematian, itu bukan harta dia, itu harta milik perusahaan, milik kantor atau milik negara yang merupakan ya pensiunan itu ya, bisa jadi sebagai semacam kayak santunan kematian juga. Nah termasuk juga di dalamnya yang sifatnya asuransi. Jadi kan ada asuransi jiwa gitu ya. Nah itu juga begitu. Ketika bayar premi itu, dia tuh bayar loh judulnya. Jadi dia kehilangan hak atas harta itu. Nah cuma dia jadi punya semacam kayak hak dengan syarat dia mati. Nah masalahnya adalah ini masalahnya asuransi kematian. Syaratnya dia mati dulu. Kalau dia mati, maka yang tertulis di dalam klausul itulah yang akan menerima. Berarti kan seperti begini. Orang ini memberi uang kepada calon ahli warisnya. Dari sekarang dia sudah cicil gitu, ya kan? Artinya kalau dia mati jebret, yaitu memang punya ahli waris. Dalam hal ini bukan punya almarhum. Nah, karena bukan punya almarhum, maka statusnya bukan pembagian waris. Statusnya ya dibagi-bagi sesuai dengan musyawarah mufakat di dalam keluarga itu, yang tidak harus anak laki 2 kali lipat dengan anak perempuan, itu nggak harus ya. Jadi nggak ada ketentuan-ketentuan kayak gitu semua. Baik jamaah sekalian, kemudian syarat yang ketiga dari harta itu tidak tercampur ya. Tidak boleh ada campur-campur dalam hal ini, misalnya harta antara suami dengan istri ya. Selama harta itu masih dicampur, maka nggak bisa dibagi waris. Kecuali harta itu sudah dipilah. Dipilah itu bisa jadi secara fisik dipilah, atau bisa juga dipilah secara nilai. Contoh nih ya, suami istri menempati satu rumah dan di atas sebidang tanah.
Memang sih waktu aslinya dulu tanahnya milik suami. Tapi waktu membangun rumahnya, istri itu ternyata kan kerja, jadi dia punya penghasilan juga, ikut bantu-bantu bikin rumah itu. Jadi boleh dibilang rumah itu betul-betul milik berdua, antara suami dengan istri. Tapi kalau tanahnya itu punya suami. Oke. Nah, lalu kalau suami itu meninggal, nah, bagaimana status rumah dan tanahnya? Apakah rumah dan tanah itu bisa langsung dibagi waris, di mana istri menjadi salah satu ahli warisnya, ataukah harus dipilah dulu? Ya tentu dipilah. Dipilah berdasarkan tadi per item. Kalau tanah itu punya suami, ya oke, berarti tanah itu dibagi waris. Tapi kalau rumah, suami ya punya hak juga, tapi di situ juga ada hartanya istri. Nah, berarti kan harus disepakati rumah ini milik berdua, bagaimana komposisinya. Oke, komposisinya itu suami berapa persen, istri berapa persen, ya kan? Nah, itu dipilah tuh yang rumah yang mana, yang tanah yang mana, dan begitulah seterusnya, ya kan? Karena prinsipnya kita hanya mau membagi waris atas hartanya almarhum yang murni betul-betul milik dia 100% dan bukan harta yang masih bercampur-campur. Dan gara-gara ketentuan inilah akhirnya orang malas bagi waris karena susah ngebaginya, ya kan? Dan akhirnya ditunda setelah nunggu kemudian istrinya tuh meninggal dunia juga atau pasangan hidupnya ikut meninggal juga baru dibagi waris gitu. Nah, padahal jarak antara kematian suami dengan istri gitu ya, itu bisa jadi 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Berarti tuh nganggur aja tuh harta begitu nggak dibagi waris. Ini yang jadi masalah gitu ya. Maka saran saya Bapak Ibu jamaah sekalian, pastikan komposisi kepemilikan harta kita masing-masing dengan keluarga. Itu mana yang harta suami, mana yang harta istri dari sekarang sudah disepakati dan sudah minimal diumumkan di tengah anak-anak yang bakalannya nanti akan menjadi calon ahli waris. Baik, yang tidak tercampur juga biasanya juga terjadi pada partner bisnis ya. Punya teman bisnis itu kan harta milik bareng, modal bareng, apa bareng, asetnya jadi milik bersama. Nah, itu nggak bisa tiba-tiba aset itu jadi miliknya almarhum saja gitu, nggak, karena ada kesertaan milik orang lain. Baik, yang terakhir, syarat dari harta itulah harus sudah dikeluarkan dulu sebelum dibagi waris. Ada beberapa item yang harus dikeluarkan. Yang pertama tentu saja biaya penyelenggaraan jenazah ya, karena kain kafan dan sebagainya itu lumayan juga ya, belum nanti kuburan gitu dan sebagainya, itu bisa jadi jutaan, puluhan juta, bahkan bisa jadi ratusan juta ya, termasuk biaya pengobatan almarhum ketika masih sebelumnya dirawat gitu ya, itu juga harus dikeluarkan dulu dari hartanya almarhum. Yang kedua, tentu kalau almarhum tuh punya utang piutang ke sana kemari dan sebagainya, itu yang harus dilacak dulu karena itu yang harus didahulukan untuk dikeluarkan. Baru setelah itu muncul yang namanya wasiat. Mungkin almarhum waktu masih hidup punya harta yang dia sudah wasiatkan kepada fulan gitu ya. Nah, maka ini juga harus diprioritaskan dulu. Setelah itu baru kemudian nanti dibagi waris. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga adalah ahli waris. Siapakah ahli waris itu ya? Nah, sebelumnya kita akan bicara tentang syarat untuk bisa menerima harta waris ya. Syarat yang pertama, terdaftar sebagai ahli waris. Ini syarat yang agak bikin bingung mungkin. Kok terdaftar sih gitu? Jadi begini jamaah sekalian. Tidak mentang-mentang seorang menjadi bagian dari keluarga besarnya almarhum, otomatis dia masuk dalam list ahli waris. Enggak. Kenapa? Karena ada orang-orang yang ya kelihatannya sih dia kayak keluarga dekat banget. Tapi ternyata dalam hukum syariat Islam, posisi dia itu offside. Offside itu maksudnya bukan ahli warisnya. Bisa jadi karena dari awal dia bukan ahli waris, atau bisa jadi dia terhijab. Kalau yang dari awal tuh contohnya begini, yang paling sering kejadian. Suami menikahi istri yang seorang janda, di mana jandanya ini sudah punya anak dari hasil perkawinan sebelumnya dengan suaminya yang lama, mungkin suami yang lamanya meninggal atau cerai dan sebagainya, janda beranak satu, dinikahi oleh seorang laki-laki bujangan. Ya, nah anaknya masih kecil dan memang nurut banget sama ayah tirinya gitu kan.
udah kayak anak sendiri, sayangnya apa segala macam semua udah kayak anak sendiri lah, walaupun tuh anak orang tapi lebih dari sekedar anak kandung, ya. Besar, meninggal bapaknya. Nah, ini anak tiri ini, walaupun dia anak kesayangan bla 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 bla, tapi secara aturan dia tidak terdaftar sebagai ahli waris. Karena anak ini bukan anaknya, anak bapaknya. Bapaknya nggak tahu orang mana gitu kan. Nah, jadi anak tiri itu bukan ahli waris, gitu kan? Itu contoh yang sederhana sekali gitu. Nanti ada lagi contoh-contohnya, tapi saya ingin kasih tahu bahwa tidak seluruh anggota keluarga itu adalah masuk dalam list ahli waris, tidak seluruhnya. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang penting juga bahwa orang tidak dikatakan sebagai ahli waris kalau dia sudah meninggal duluan dari almarhum yang mau memberi dia harta waris, gitu ya. Ini unik ya. Misalnya gini, ada pasangan suami istri punya anak 2, ya. Lalu anaknya yang pertama meninggal. Setelah itu baru bapaknya yang meninggal. Nah, maka nanti waktu bagi waris harta bapak, anak yang meninggal itu dari awal nggak dikasih waris. Kenapa? Salah sendiri kenapa mati duluan. Gitu. Jadi kalau ahli waris tuh anak gitu misalnya, dia mati duluan dari bapaknya, nanti kalau bapaknya meninggal bagi-bagi waris, yang mati duluan tuh nggak dapat. Nah, kalau dia punya anak, istri apa segala macam, udah wassalam gitu. Jadi harus orangnya masih hidup ketika almarhum itu meninggal, walaupun bedanya cuma 5 menit. Pertama, si kakek meninggal, ya kan? 5 menit kemudian si bapak itu meninggal. Bapak itu berarti anaknya si kakek, gitu kan? Nah, kalau kakek meninggal duluan dan anaknya atau bapak itu meninggalnya belakangan, maka walaupun pada akhirnya si bapak meninggal, gitu ya, tetap dia dapat waris. Kan udah mati. Ya, matinya kan setelah itu. Tapi sebelumnya kan dia belum mati dulu. Begitu si kakek meninggal, si anak ini masih hidup. Ya, maka dia otomatis dapat waris walaupun hidupnya cuma 5 menit. Tapi tetap dihitung dia dapat waris, gitu ya. Maka syaratnya dia harus hidup saat pewaris itu wafat. Kemudian yang ketiga adalah tidak gugur haknya. Kok bisa nggak gugur? Begini ceritanya. Ada orang murtad. Jadi dia bapaknya Islam, ibunya Islam, keluarganya Islam dan sebagainya. Dia malah murtad, keluar dari agama Islam, menyatakan mundur. Nah, maka otomatis dia gugur haknya, gitu ya. Yang kedua, membunuh. Melihat bapaknya duitnya banyak, hartanya banyak, ditungguin kok bapaknya kagak mati-mati juga, akhirnya dicekek gitu bapaknya. Nah, itu menggugurkan haknya. Oke. Kemudian yang ketiga, budak. Ya, kita nggak ngomongin sih, tapi kalau di zaman Nabi dulu, walaupun apa istilahnya ada orang kaya banget ya kan, tapi ketika ahli warisnya adalah berstatus budak, maka ahli warisnya hilang, gugur haknya sebagai penerima waris. Itu poin penting ya. Dan yang terakhir, tidak terhijab. Tidak terhijab itu tadi ya, misalnya begini, ada seorang kakek, dia punya anak, dan anaknya ini punya anak lagi, cucu. Secara list ya, secara daftar, cucu adalah ahli waris. Tapi kalau cucu ini masih terhalang dengan ayahnya sampai kepada ke kakeknya, ya dia namanya terhijab. Terhijab itu berarti sebagai ahli waris non-aktif, tertutup haknya, walaupun dia anggota. Anggota yang tertutup haknya gara-gara ada anggota lain yang lebih dekat dan menghalangi antara keduanya. Itu terhijab, gitu ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya akan pada poin ini akan menggambarkan siapa saja orang yang menjadi ahli waris dari seorang yang meninggal dunia. Jadi ahli waris itu ya jumlah totalnya dalam list itu ada banyak ya, ada 22 pihak. Ya, ada 22 pihak. Saya menyebutnya istilah pihak, bukan orang. Karena bisa jadi satu pihak itu orangnya bisa jadi banyak. Contoh, seorang laki-laki meninggal dunia dan dia punya anak laki-laki 5. Nah, saya sebut anak laki-laki itu satu pihak. 5, ya anggotanya ada 5. Gitu ya. Punya anak perempuan 3. Nah, anak perempuan itu satu pihak. Tapi jumlahnya bisa jadi ada 3. Ya kan?
Nah, begitulah dan seterusnya. Jadi kita nggak ngomong berapa kepala, tapi berapa pihak. Posisinya dia tuh sebagai apa. Oke? Ada 22 pihak. Nah, untuk lebih memudahkannya, saya kemudian membagi menjadi dua. Ya, 22 itu saya bagi dua. Ada ahli waris yang sifatnya internal, ring 1, paling dekat, tidak terhalangi, dan ada yang eksternal, yaitu pada ring yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gitu ya. Jadi internal tuh ring 1, kalau eksternal tuh ring 2, 3, 4, gitu ya. Baik, nah yang ring 1 ya, itu begini spesifikasinya. Dia pasti dapat waris. Pasti dapat waris. Kenapa? Ya karena dia itu tidak pernah terhijab, ya, tidak pernah terhalang oleh orang lain, gitu. Jadi contohnya adalah misalnya ayah dan anak, ya kan? Anak ini itu masuknya adalah ahli waris internal. Yang kalau ayahnya meninggal, otomatis anak pasti dapat. Tapi kalau ring 2 nanti contohnya adalah cucu tadi, gitu kan? Ayahnya meninggal, maka anaknya langsung dapat. Tapi anaknya lagi itu dia ahli waris sebenarnya, tapi terhijab dengan perantara di antara keduanya itu, gitu kan? Maka yang ring 1 itu jumlahnya sedikit sebenarnya, cuma ada 6 saja. Sedangkan yang eksternal ring 2, 3, 4 itu adalah kebalikannya. Kadang-kadang dapat warisan, kadang-kadang tidak. Jadi tidak pasti dapat. Ya, yang kedua mungkin dia terhijab, gitu kan? Mungkin juga enggak. Jadi kalau misalnya kakek punya anak lagi gitu, bisa saja si cucunya terima langsung, tapi dengan syarat bapaknya ini udah meninggal duluan daripada si kakek. Sehingga hasilnya si cucu bisa langsung dapat, gitu ya. Nah, jumlahnya adalah ya 22 dikurangi 6, 16 pihak. Ini kira-kira konsep pembagian struktur ahli waris ya, antara 6 dengan 16 gitu. Total ada 22. Nah, saya harus menjelaskan diagram ini ke Bapak Ibu sekalian. Ahli waris internal dulu yang ada 6 itu ya. Di tengah kita sebutkan di sini nih ada almarhum. Jadi setiap kali kita bicara tentang hukum pembagian waris, kita harus mulai dulu dari siapa yang meninggal dunia. Siapa almarhumnya tentukan dulu. Ini adalah almarhum yang meninggal. Cerita itu dimulai dari siapa yang meninggal. Siapa almarhum, ya. Baik, ahli warisnya almarhum nomor 1 itu adalah anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Itu pihak pertama. Saya kasih nomor punggung 1 ya. Biar mudah nanti ketahuan statusnya dia adalah anak laki-laki. Nah, saya katakan anak laki-laki ini siapapun dia, dari istri yang mana saja, yang penting dia anaknya langsung, itu adalah anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini bisa ada 2, 3, 4, 5, sampai 10, 20, 30 bisa. Ya, yang penting dia adalah anaknya almarhum langsung. Terserah mau dari istri yang nomor berapa, terserah gitu. Yang penting itu anaknya, gitu kan. Nah, semua itu kita sebut sebagai satu kubu atau satu pihak. Anak laki-laki. Isinya bisa 2, 3 dan sampai banyak, gitu ya. Nah, inilah yang pasti dapat waris, ya. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan. Sama kasusnya, bisa dari anak perempuan dari istri yang mana saja, dan jumlahnya bisa nggak cuma 1 pastinya, ya. Nah, kemudian setelah ahli waris internal yang paling awal, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, kita masuk ke yang samping, pasangan hidup. Itu adalah ahli waris. Kalau almarhumnya laki-laki, maka ahli warisnya adalah istri. Atau kalau almarhumnya perempuan, maka ahli warisnya adalah suami. Gitu ya. Itu udah pasti dapat itu. Tapi dengan syarat hubungan mereka masih resmi sebagai suami istri. Kalau sudah putus, udah mantan, udah jadi orang lain, maka sudah enggak lagi, gitu ya. Nah, yang ke-5 dan 6 itu adalah ayah dan ibu. Almarhum punya ayah, ya. Almarhumnya ini meninggal dunia, tapi ayahnya masih hidup. Otomatis ayahnya adalah ahli waris. Jadi warisan itu enggak selalu turun, tapi bisa naik, gitu ya. Dengan syarat ayahnya atau ibunya itu masih hidup, gitu. Pada saat almarhumnya meninggal. Walaupun memang kasus seperti ini jarang-jarang terjadi, ya. Tapi itulah poinnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, membagi waris itu gampang sebenarnya. Cuma lihat 6 orang itu aja ya, ketika almarhumnya ada yang meninggal dan ahli warisnya ada semua, maka kita bagilah kepada 6 orang itu ya. Itu ahli waris yang internal. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan
ahli waris yang eksternal. Jadi dari yang 6 ini saya akan kecilkan ya biar muat nanti diagramnya. Yang 6 orang ini saya kecilin ya. Nah, begini. Nah, ini dia. Jadi ini yang tadi besar saya kecilin jadi 6 orang. Kenapa? Karena saya mau nambah-nambahin ya. Pertama, ketambahan dari ayah tuh di atas tuh ya, ayah. Ayah itu masih punya ayah lagi. Ayahnya ayah. Bayangin, ayahnya ayah itu adalah ahli waris. Kemudian ibunya ayah dari almarhum. Kita bayangin almarhum ini meninggal dunia, ternyata ya dia masih punya nenek gitu loh. Dan neneknya itu termasuk dalam daftar ahli waris. Kemudian siapa lagi? Almarhum kita lihat di tengah itu ya, ke samping ini, itu punya saudara. Yang mana antara almarhum dengan saudaranya itu ya, itu sama satu ayah, sama-sama satu ibu. Seayah dan seibu. Saudara ini bisa jadi laki, bisa jadi perempuan, kita sebut dua pihak. Atau bisa juga ya almarhum dengan saudara-saudaranya yang satu ayah saja tapi tidak seibu. Ini yang nomor 11 dan nomor 12. Saudara atau saudarinya almarhum yang seayah saja tapi tidak seibu. Nah, itu posisinya kayak gitu. Itu ahli waris juga ya. Kemudian nanti kita lihat ke atas tadi ya, ke bawah, ke samping ya, ke bawah. Saudaranya almarhum itu kalau dia punya anak, asalkan saudara yang laki-laki lalu punya anak yang laki-laki gitu ya, maka dua orang itu adalah ahli waris, dua pihak itu ya, baik dari saudara yang laki-laki yang seayah seibu atau saudara laki-laki yang hanya seayah saja tapi tidak seibu, itu masing-masing kalau punya anak laki-laki maka anak laki-lakinya ada ahli waris. Kalau punya anak perempuan enggak ya, atau anak dari saudari perempuan itu enggak. Jadi misalnya saya punya adik perempuan, ya, adik perempuan saya ini punya anak, gitu. Itu kan ponakan jatuhnya. Tapi karena dia ke saya lewat jalur ibunya, gitu, maka dia bukan ahli waris saya. Tapi kalau yang mau jadi ahli waris adalah syaratnya adalah dia anak laki-laki dari bapaknya, tentu bapaknya laki-laki dan bapaknya itu saudaranya saya. Nah itu dia ahli waris, gitu ya. Dan terus ini sampai ke berikutnya. Almarhum punya ayah, ayahnya punya saudara. Saudaranya ayahnya almarhum, ya baik yang seayah atau yang seibu, seayah seibu dan seayah saja. Dan masing-masing itu kalau punya anak lagi berarti jatuhnya adalah sepupu gitu ya. Dari almarhum itu juga ahli waris juga. Itu nomornya sudah nomor 17, nomor 18 ya kan. Masih ada lagi. Dari almarhum punya anak laki-laki. Khusus anak laki-laki ya. Anak perempuan enggak. Anak laki-laki kalau punya anak lagi, maka anak laginya itu baik laki atau perempuan itu adalah cucu gitu ya yang menerima warisan, ahli waris ya. Dan terakhir kemudian kita ngelihat dari sisi almarhum punya ibu dan ibunya itu punya ibu lagi. Ibunya almarhum. Ibu dari ibunya almarhum itu adalah ahli waris. Kemudian nah itu udah nomor 21. Nah, nomor 22-nya adalah kalau ibu itu punya anak ya. Ibunya almarhum punya anak gitu yang menjadi saudara atau saudarinya almarhum dari pihak ibu. Yang tadi dari pihak ayah, sekarang dari pihak ibu. Nah, jamaah sekalian, inilah ya 22 pihak yang menjadi ahli waris. Yang menjadi ahli waris. Di luar dari itu, maka bukan termasuk ahli waris. Walaupun masih dalam struktur keluarga. Contoh yang bukan ahli waris itu misalnya begini. Dari pihak keluarga ya, cucu dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris. Paman atau bibi dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Atau keponakan ya ada yang ahli waris, ada juga yang bukan, gitu ya. Nah, kalau yang bukan keluarga tapi sering dianggap seperti ahli waris padahal juga bukan gitu ya. Misalnya adalah keluarga tiri yang berbau-bau tiri, anak tiri, ayah tiri, bapak tiri, ibu tiri, semua yang tiri-tiri. Atau yang sifatnya angkat, yang diangkat-angkat, anak angkat, bapak angkat, ibu angkat, semua gitu ya. Atau yang sifatnya mantan, suami, dulunya suami istri tapi udah jadi mantan, maka itu bukan ahli waris gitu ya. Mertua dan menantu juga bukan pasangan waris gitu ya, bukan saling mewarisi. Yang terakhir saudara ipar. Jadi kalau saya masukkan ke dalam contoh ini begini, cucu yang bukan ahli waris, misalnya almarhum punya anak dua, laki-laki dan laki-laki dua-duanya.
lalu laki-laki dan perempuan, sorry. Punya anak 2, 1 laki, 1 perempuan. Nah, yang dimaksud dengan cucu di situ adalah cucu dari jalur anak laki-laki walaupun dia laki atau dia perempuan, pokoknya harus dari jalur anak laki-laki. Sedangkan dari jalur anak perempuan, walaupun itu cucunya juga, tapi ini cucu yang bukan ahli waris. Ingat ya, almarhum punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu kalau punya anak lagi, mau laki mau perempuan, itu ahli waris. Tapi kalau almarhum punya anak perempuan, anaknya ini punya anak lagi, dari awal mau laki mau perempuan, itu bukan ahli waris. Jadi keturunan itu dari jalur anak laki-laki. Kalau dari jalur anak perempuannya langsung itu adalah ahli waris. Tapi kalau dari dia turun lagi ke bawah, maka dia bukan ahli warisnya kakeknya. Ini penting ya. Kemudian ini kita ngomongin paman bibi yang bukan ahli waris. Jadi almarhum itu punya ayah, maka paman itu pamannya almarhum itu ahli waris. Tapi kalau bibi saudari perempuannya ayah enggak gitu ya. Kemudian kalau punya ibu, paman dari pihak ibu juga enggak gitu kan, atau bibi dari pihak ibu juga enggak gitu. Nah, kalau kita ngomongin keponakan yang bukan ahli waris ya, ini banyak nih. Ya, kalau kita lihat almarhum itu punya saudara banyak, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 pihak saudara-saudarinya gitu kan. Nah, itu yang jadi ahli waris hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki saja. Selebihnya semua keponakan itu bukan ahli waris. Padahal keponakan ya, manggilnya Om, ya manggilnya Pak D, Bude, Pak Le, Bule gitu ya. Tapi statusnya dia bukan ahli waris. Ini yang harus kita coba nanti kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan keluarga gitu ya. Coba ini ponakan, tapi dia termasuk ahli waris atau bukan gitu ya. Itu kita coba buat kuis permainan gitu ya, gimana caranya agar masing-masing keluarga jadi terbiasa ngukur. Ini kalau Pak D ini meninggal, kamu ahli waris bukan? Coba jajal cek gitu ke atas ke beliau itu apakah termasuk ahli waris atau bukan. Itu bisa dibuat semacam simulasi atau games gitu ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah para calon ahli waris. Semoga kita bisa memahaminya. Nah, saya tidak buka langsung tanya jawab di sini. Saya akan menjawabnya setelah saya baca dulu atau direkam saja. Ini nanti sambil ini saya masih merekam terus ya. Nah, nanti saya akan baca pelan-pelan biar saya paham dan kemudian akan saya rekam lagi dan saya kembalikan kepada pimpinan acara. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustadz. Iya, kami melanjutkan tadi telah dibuka. Terima kasih kepada Mas Syahid yang telah membuka. Tadi kami jam 5.15 masih ada acara kebetulan di masjid Ustadz. Di Masjid Indah ada kultum Ustadz sampai jam 5.15. Jam 5.20. Ya. Baik, ini sebagian juga masih ada yang berkumpul di sini. Ada Pak Rudi, silakan. Baik, sebelum kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab, ada beberapa maklumat yang akan disampaikan. Pertama, bisa tolong Pak Syahid ditampilkan. Baik, insya Allah besok Ahad 18 April 2021 kita akan lanjutkan tadabbur Quran surat Ali Imran ayat 61-63 yang akan dibawakan oleh Ustadz Profesor Dr. Hamdani Anwar ya dari pukul 7 sampai 8.30. Kemudian dari jam 5.30 sampai jam 7, kemudian dilanjutkan setelah kajian akan silaturahmi online ke Paramaribo di Suriname, nanti akan dibawakan oleh tour guide kita Kang Fadian. Baik, kemudian hari Senin insya Allah kami mengundang Bapak Ibu semua untuk menghadiri kajian pada subuh secara online juga dengan materi antara iman dan akal, mengapa orang bisa menjadi ateis, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustazah Irene Handono. Kami informasikan bahwa kami dari Pejuang Suku Pondok Indah akan setiap hari insya Allah akan mengadakan kajian spesial Ramadan. Ya, kemudian badan subuh ini akan dilaksanakan selama 1 bulan penuh dengan penyusunan seperti berikut. Pertama, tausiah Ramadan pada subuh setiap harinya pukul 5.30 dan sampai
jam 7. Kemudian kajian tadabbur Al-Quran yang sebelum Ramadan hanya sekali di hari Ahad, pada bulan Ramadan ini alhamdulillah akan menjadi 2 kali, yaitu hari Kamis dan hari Ahad dari pukul 5.30 hingga jam 7. Kemudian tetap di hari Jumat gerakan membaca Quran tartil bersama Ustadz Uci Armisi, itu waktunya bergeser dari jam 5.30 menjadi jam 7 karena di jam 5.30 kita mengikuti dulu kajian pada subuhnya. Kemudian kajian keluarga sakinah yang biasanya di hari Jumat pukul 8 malam, kita akan mengadakannya di sore hari jam 16.00 hingga 17.30. Alhamdulillah pada Ramadan ini kami membuka bedah Iqra batch 5 dan insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25 April minggu depan. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu semua untuk segera mendaftar, yaitu dengan ketik Iqra, kirim ke nomor handphone dari admin kami yaitu 0811 17 30 114. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengadakan bakti sosial. Dalam hal ini kita akan memberikan kepada saudara kita yang terkena bencana di banjir bandang Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dengan itu kami mengajak Bapak Ibu untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanggap darurat bencana tersebut. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi Bendara Pejuang Subuh Bapak Iwan Primaditya di 0811 828 246 atau transfer langsung ke rekening dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah di Bank Syariah Indonesia 451 dengan nomor rekening 72 2020 1001.